Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian teodolit. Teodolit adalah salah satu alat ukur tanah yang digunakan untuk menentukan tinggi tanah dengan sudut mendatar dan sudut tegak. Nah, berbeda dengan waterpass yang hanya memiliki sudut mendatar saja. Di dalam teodolit, sudut yang dapat dibaca bisa sampai pada satuan sekon atau per detik. Nah, teodolit juga merupakan alat yang paling canggih di antara peralatan yang digunakan dalam survei. Pada dasarnya, alat ini berupa sebuah teleskop yang ditempatkan pada suatu dasar berbentuk membulat atau piringan yang dapat diputar-putar mengelilingi sumbu vertikal sehingga memungkinkan sudut horizontal untuk dibaca. Syarat-syarat teodolit. 1. Sumbu ke-1 benar-benar tegak atau vertikal. 2. Sumbu kedua harus benar-benar mendatar. 3. Garis bidik harus tegak lurus sumbu kedua atau mendatar. 4. Tidak adanya salah indeks pada lingkaran ke-1. Nah, yang selanjutnya akan kita bahas adalah bagaimana cara menggunakan atau mengoperasikan teodolit. Yang pertama harus kita lakukan adalah kendorkan terlebih dahulu sekrup pengunci perpanjangannya. Yang kedua, tinggikan sampai setinggi dada. Yang ketiga, kencangkan sekrup pengunci perpanjangan. Kemudian yang keempat, buat kaki statif berbentuk segitiga sama sisi. Yang kelima, kuatkan pedal kaki statif. Yang keenam, atur kembali ketinggian statif sehingga tribar plat mendatar. Yang ketujuh, letakkan teodolit di tribar plat. Yang kedelapan, kencangkan sekrup pengunci sentering ke teodolit. Kemudian yang kesembilan, atur nivou kotak sehingga sumbu ke-1 benar-benar berdiri tegak atau vertikal. Yang ke-10, atur nivou tabung sehingga sumbu kedua benar-benar mendatar. Dan yang terakhir, langkah terakhir yang akan kita lakukan adalah posisikan teodolit dengan mengendurkan sekrup pengunci sentering, kemudian geser ke kiri atau ke kanan. Baik, kemudian di sini saya akan menjelaskan bagian dan konstruksi teodolit. Untuk dapat lebih jelasnya bisa diperhatikan pada gambar dan video yang ditampilkan. Secara umum, teodolit mempunyai 7 bagian, yaitu pertama, teropong yang dilengkapi dengan garis bidik. 2. Lingkaran skala vertikal. 3. Sumbu mendatar. 4. Indeks pembaca lingkaran skala tegak. 5. Penyangga sumbu mendatar. 6. Indeks pembaca lingkaran skala mendatar. Dan 7. Sumbu tegak. Kemudian untuk konstruksi teodolit. Konstruksi teodolit terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, bagian bawah. Bagian bawah terdiri dari plat dasar dengan 3 sekrup penyetel yang menyanggah suatu tabung, sumbu, dan plat mendatar berbentuk lingkaran. Pada tepi lingkaran ini dibuat pengunci limbus. Kedua, bagian tengah. Bagian tengah terdiri dari suatu sumbu yang dimasukkan ke dalam tabung dan diletakkan pada bagian bawah. Sumbu ini adalah sumbu tegak lurus ke-1. Di atas sumbu ke-1 diletakkan lagi suatu plat yang berbentuk lingkaran dan mempunyai jari-jari plat pada bagian bawah. Ketiga, bagian atas. Bagian atas terdiri dari sumbu kedua yang diletakkan di atas kaki penyangga sumbu kedua. Pada sumbu kedua ini diletakkan suatu teropong yang mempunyai diafragma dan dengan demikian mempunyai garis bidik. Pada sumbu ini pula diletakkan plat yang berbentuk lingkaran tegak sama seperti plat lingkaran mendatar. Baik, sedikit tambahan yaitu macam-macam teodolit. Yang pertama, teodolit reiterasi atau teodolit sumbu tunggal. Dalam teodolit ini, lingkaran skala mendatar menjadi satu dengan kiap sehingga bacaan skala mendatarnya tidak bisa diatur. Yang kedua, teodolit repitasi. Teodolit ini kebalikan dari teodolit reiterasi, yaitu bahwa lingkarannya dapat diatur mendatar dan dapat mengelilingi sumbu tegak. Yang ketiga, teodolit modern. Teodolit ini dapat membaca dari kalangan vertikal dan horizontal, biasanya secara elektronik, dan teodolit ini yang sekarang banyak digunakan.